guys, kembali lagi di channel kami WM Family, tips seputar rumah dan traveling. Di menit pertama ini aku akan sharing ke kalian gimana packing pakaian dua orang dewasa dan dua anak dengan koper yang gak terlalu banyak. Nah, untuk satu koper ukuran besar aku masukin bajunya Sahla dan bajunya Dain sebelahan ya guys. Aku gulung-gulung biar muat banyak. Dan satu koper besarnya lagi itu untuk baju aku, karena cewek kan memang agak rempong ya, bawaannya banyak dan bajunya itu gede-gede. Nah, untuk koper ukuran sedang itu untuk suami, karena dia kan laki-laki itu lebih simpel. Aku juga selalu bawa obat-obatan dan vitamin, tapi obat-obatan yang dasar aja sih, kayak ini minyak angin, penurun demam, tolak angin, obat diare. Jadi kalau kita perlu mendesak nggak perlu repot lagi. Nah, aku juga bawa ke botol ini tuh sabun cuci piring ya guys. Dan jangan lupa bawa jas hujan sekali pakai ini, karena ini musim hujan jadi kita perlu banget. Yang pasti skincare dan mie instan juga, biar kalau melapar tengah malam nggak perlu repot cari minimarket. Kipas angin tangan dan kacamata juga perlu ya, karena siapa tahu nanti panas terik. Dan untuk kabin itu aku bawa persediaan stok makanan dan minuman serta baju ganti anak. Jadi khusus koper kabin dan tas ransel itu kami bawa di atas pesawat. Dan untuk koper besar kami masukkan langsung ke bagian bagasi. Biar kalau kita perlu baju ganti anak atau makanan itu cukup buka koper yang bagian kecil aja, termasuk popok, minyak telon, tisu basah, dan perintilan lainnya, alat sholat, dan keperluan mendesak lainnya. Dan let's go, kita mau menuju ke Surabaya. Dain, naik. Sekitar jam 8 tadi malam kami udah tiba di Surabaya dan langsung menuju Kota Batu. Nah, ini adalah pemandangan pagi di Kota Batu. Kita di Kota Batu. Nah, karena tipe tempat wisata yang akan kami datangi itu adalah lama kalau dikelilingin ya. Jadi kami memutuskan untuk berangkat sekitar jam 10 dan makan berat lebih awal, biar ada tenaga untuk keliling dan waktu di sana nggak kepotong untuk makan lama. Lain. Kita sudah sampai di Museum Bagong. Yuk kita sama-sama. Nah, kita udah tiba di Jatim Park 1 dan kita pilih untuk masuk ke Museum Bagongnya aja. Dan untuk tiket masuk ke Museum Bagong atau Museum Tubuh ini yaitu 40.000 untuk hari biasa dan 60.000 untuk weekend. Apa itu, In? Otak. Otaknya besar, Mak. Nah, Museum Bagong ini adalah museum tubuh pertama di Indonesia dan merupakan museum tubuh terbesar di Asia saat ini. Ini kita mau antri masuk dulu. Kita dapat periksa mata gratis. Bapaknya nggak pakai kacamata? Enggak. Minusnya lumayan ya. Wow, 75. Setelah dapat pemeriksaan kesehatan mata gratis, kita langsung menuju ke lantai atas, yaitu ke zona gigi. Oh, akarnya panjang. Nah, di zona gigi ini kita diperlihatkan bermacam-macam jenis gigi, entah itu yang berkawat, gigi yang sehat, maupun gigi yang berlubang. Selanjutnya kita menuju ke zona telinga. Ini lubang telinganya ini nadanya. Ini ada contoh bintang telinga karena adanya pengeras suara itu juga bisa. Speaking ya. Iya, ini juga bisa untuk ada rambut halusnya. Oh. Nah, teman-teman, jadi tadi Dain dan aku sama Ayu mendengarkan penjelasan dari petugas yang bertugas di tiap zona. Selanjutnya kita menuju ke zona hidung. Zona hidung, tahukah kamu? Berikutnya kita menuju ke zona otak. Zona. Nah, otak tadiin. Nah, kalau tadi kelihatan dari bawah ada contoh otak kecil sama bernama. Kalau berpikir ini ya untuk dominasinya itu, ya kan kalau yang kanan cenderung kreativitas. Itu nggak bisa. Tapi kalau dominasi otak yang digunakan tadi, misalkan cenderungannya yang sebelah kanan, nah itu makanya bisa jadi tidak. Oh.
Selain interaktif, di museum tubuh ini juga diperagakan dengan alat peraga yang sangat mudah dipahami anak. Setelah dari zona otak, kita langsung menuju ke zona mata. Kalau yang warna-warni, ini contohnya syaraf penglihatan yang menghubungkan antara organ mata dan otak. Nah, yang ductus lacrima Itu untuk mengeluarkan air mata. Angka berapa? Kalau pada anak kecil itu kemampuan untuk menangkap warnanya itu masih belum sempurna. Oh. Terutama warna-warna yang tidak. Selanjutnya kita menuju ke zona aktivitas. Nah, di zona aktivitas ini anak diajarkan untuk beraktivitas dengan game-game interaktif yang ada di dalamnya, yang seru banget loh. Nah, jadi layar putih di depan ini itu akan mengikuti bentuk tubuh kita dengan tulang ataupun otot dan mengikuti gerakan kita. Nah, jadi sangat edukatif dan sangat menarik untuk bermain si kecil. Gerak kayak giniin. Ya, iya. Dede bingung. Selain untuk menambah ilmu dan berwisata, di sini juga ada tempat bermain yang seperti ini juga loh. Jadi asyik banget kan. 40.000 sih untuk dapat segudang ilmu dan aktivitas seperti ini mah gak sebanding ya. Belum. 2, 1. Hebat. Di sini juga ditampilkan bagaimana proses perkembangan bayi ketika berada di dalam kandungan. Di tubuh kita tuh banyak otot. Banyak otot untuk menggerakkan. Dedenya 2. Selanjutnya kita memasuki zona pembuluh darah. Nah, di zona ini tuh seperti terowongan gini ya guys, persis seperti bagian dalam pembuluh darah kita. Zona berikutnya yaitu zona jantung. Nah, di sini kebetulan banget kita barengan sama rombongan anak sekolah ya guys. Dan emang ternyata itu saat weekday ramenya itu bisa barengan sama anak sekolahan, baik itu dari Jawa Timur ataupun dari daerah lain. Nah, jadi di sini benar-benar menambah edukasi baik untuk perjalanan keluarga ataupun anak-anak sekolah. Nah, untuk ini kita masuk ke zona paru-paru ya. Jadi selain replika organ tubuh, di sini juga ada layar yang bisa kalian gunakan untuk ngezoom atau memperjelas fungsi dan nama organ tubuh tersebut. Dan di sini juga ditampilkan paru-paru perokok yang warnanya agak gelap dan paru-paru sehat yang bukan dari perokok. Keren ya. Ditukar sama karbondioksida. Yang biru itu yang membawa darah kotor atau Yang biru. karbondioksida. Yang merah. Yang merah itu yang mengikat sebenarnya sama pengolahan tembakau. Kalau ini apa? Dipencet. Nah, ini. Paru-paru kanan. Ini ada lagi bronkus. Walau nuansanya memang agak gelap, tapi anak kecil tetap suka dan menikmati kok guys, kayak Salah dan Dain. Hari kita hari ini Di zona. paru-paru. Ini paru-paru apa Dain? Paru-paru sehat. Kalau yang sebelah sini, Rokok. paru-paru apa? Paru-paru merokok. Paru-parunya jadi warna hitam loh. Iya. Jadi Jadi kita tidak boleh merokok supaya supaya paru-paru kita itu sehat. seperti Paru-parunya itu. bukan? Jadi itu. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke zona hati. Si Sahla dan Dain udah mulai rusuh ke sana kemari guys, tapi si Abi masih tetap tanya-tanya karena mau nambah ilmu katanya mumpung di sini. Zona berikutnya yaitu zona pencernaan. Nah, pas banget karena Sahla dan Dain udah mulai rusuh di sini, ternyata banyak permainannya loh guys. Jadi memasukkan bola ke dalam mulut seperti kita mau mencerna makanan. Iya, ada yang kesana. Oh kayak gitu, gak dipencet dulu kan?
Ayo masuk. Ini unik banget guys, di bagian usus-usus ini jadi nanti masuk dia seperti perosotan, seolah makanan yang keluar dari pencernaan, dan Dain mau masuk sini katanya guys. Setelah puas main dan tanya-tanya di zona pencernaan, berikutnya kita masuk ke zona ginjal. Ginjal. Berikutnya kita masuk ke zona pandemi. Nah, di sini kita ditunjukkan pandemi apa aja yang sudah pernah terjadi di dunia dari tahun ke tahun, termasuk saat virus COVID-19. Nah, ini ingatkan kalian guys, masker-masker yang pernah kita pakai dulu tahun 2020. Dan ini kondisi saat pandemi terjadi di Indonesia, full pakai APD. Berikutnya yaitu zona kulit. Mi, Ya. jadi kalau kita kecil ini nah, ya jadi Itu namanya batang rambut, najinya betul. Itu kelenjar keringat. Nah, ini kelenjar keringat. Itu ya seperti padi. Pori-pori, mana pori-pori? Berikutnya yaitu zona tulang sendi dan otot. Nah, ketika berada di ruangan ini, untuk lantainya pun seperti kita menginjak jaringan-jaringan otot, guys. Di sini juga ada tempat bermainnya loh. Nah, gimana menurut kalian? 40.000 masuk museum tubuh, worth it banget kan? Oh iya, terakhir di sini juga ada ruang kadaver guys. Jadi itu tempat manusia yang sudah diawetkan, tapi itu untuk khusus orang dewasa ya. Dan di sini juga tersedia cek golongan darah dan asam urat gratis. Sekian dulu review dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.